Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbi khassana bi Muhammadin wa amkalana
من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا. الحمد لله الذي نظرنا. الحمد لله الذي قد خصنا بمحمد sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah mengundang sanubari kita untuk hadir dan memberikan kesempatan kita duduk bertamu kepada Allah, bertamu kepada kasih sayang ilahi, bertamu kepada keridhaan Allah, bertamu kepada kelembutan Allah, bertamu kepada cinta Allah, bertamu kepada cahaya pengampunan ilahi, bertamu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليغفر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Allah berfirman, aku bersumpah demi hari kiamat, hari kehancuran seluruh langit dan bumi, hari hancurnya angkasa raya, dan di saat itu semua yang hidup wafat kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kesemuanya kehidupan wafat, tinggallah zat yang maha hidup dan maha indah dan maha sempurna Allah. Aku bersumpah demi hari kiamat, Sang pencipta kerajaan langit dan bumi bersumpah atas kejadian kehancuran yang demikian dahsyatnya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa manusia yang selalu berubah-ubah dari kebaikan menuju kejahatan, dari pahala menjadi dosa, dari kesucian menjadi kehinaan, menjadi kesucian. Dan setiap manusia banyaknya adalah selalu berubah-ubah dalam ketaatan. Sebentar taat kepada Allah, sebentar khianat kepada Allah, dan Allah Maha melihat. Uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira aku tidak bisa mengumpulkan kembali tulang-tulangnya dan menghidupkannya kembali? Jika manusia telah lebur menjadi debu dan tanah, Allah membangun kembali tubuhnya sebagaimana Allah membangun dari sel telur hingga tubuh manusia yang sempurna. Allah kembali membangun manusia juga qadirina 'ala an nusawwiya banana. Sungguh aku mampu mengumpulkan kembali mereka dan membangun tubuh mereka kembali dari debu kembali kepada tubuhnya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kapan itu hari kiamat. Yuridu ayyafyur amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka itu menghina Allah di hadapan Allah. Mereka menghinaku di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap dosa dan kesalahan itu selalu dilihat oleh Allah. Yuridul insan yafyur amamahu. Apakah manusia itu ingin menghinaku di hadapanku? Dan mereka bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
Kapan itu hari kiamat tanpa mereka berpikir bagaimana jika hari kiamat terjadi? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Hari di mana bulan tidak lagi bercahaya, hari di mana matahari sirna cahayanya. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Yang menyala-nyala adalah mata manusia dari ketakutan melihat kehancuran alam semesta. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dan dihancurkanlah seluruh langit dan saling bertuburkanlah antara matahari dan bulan. Maka di saat itulah Allah berfirman, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Maka bertanyalah manusia yang hidup saat itu, kemana harus mencari perlindungan. Mereka melihat air laut naik ke bumi bersama lava yang ada di perut bumi. Maka air laut berubah menjadi air yang panasnya ribuan derajat, naik ke atas bumi dan bintang meteor berjatuhan dan bumi terbelah-belah. Ainal mafar. Mereka terus bertanya kemana harus mencari perlindungan. Kalla la wazar. Ketahuilah tidak ada tempat mencari perlindungan saat itu. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Maka Allah menjawab, saat itu hanya tempat kembali. Allah ingin mengumpulkan seluruh yang hidup ke hadirat, kembali ke hadratullah jalla wa ala. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tempat kembali satu-satunya dan tempat tinggal yang tersedia adalah di hadapan Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diberitakan kepada manusia itu apa yang pernah dia lakukan dan apa yang akan dia terima kemudian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia saat itu melihat apa-apa dari dosanya yang terdahulu yang tidak pernah dia lihat. Karena dosa tidak pernah terlihat, namun saat itu diperlihatkan betapa buruknya, betapa menakutkan dan betapa hina dan busuknya dosa-dosanya. Dan dia melihat betapa indahnya amal ibadahnya, pahalanya dan segala ketaatannya kepada Allah. Dan dia melihat bagaimana para pendosa sampai ke neraka dan bagaimana para yang taat sampai ke surga. Balil insanu ala nafsihi basirah. Memandang keadaan dirinya bahwa ia telah berbuat ini dan itu dan akan menerima ini dan itu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Apapun yang ia perbuat, walau ia mengajukan udzur-udzurnya, Allah Maha melihat dan menjadikan saksi zatnya dan permukaan bumi bersaksi atas apa yang kita perbuat dari kebaikan dan keburukan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ketika ayat-ayat ini turun, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar dalam membacanya. Maka Allah meneruskan, la tuharrik bihi lisanaka litahjara bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah. Jangan kau percepat dan kau gemetar membaca ayat ini wahai sang Nabi, dan jangan terburu-buru membacanya. Kami yang akan menjaga ayat-ayat mulia ini untuk sampai kepada umatmu, menuntun mereka kepada keluhuran. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah. Sungguh wahai seluruh manusia, kebanyakan dari kalian ini menyenangi kehidupan yang sementara. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi. Hadirin,
kalimat-kalimat ini bukanlah kekejaman ilahi, tapi ajakan dari Rabbul Alamin yang maha indah, agar kita tidak tertipu dalam kehidupan yang sementara dan melupakan kehidupan yang abadi. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Ada apa di akhirat itu, wahai Rabb? Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah nanti ada yang terang benderang dengan cahaya, bukan matahari dan bulan dan bintang yang bercahaya, tapi wajah-wajah hamba-hamba Allah. Mereka bukan lagi terlihat di dunia cahayanya, tapi wajah-wajah itu memandang Allah. Wujuh yawmaidin nadhirah, wajah-wajah itu bercahaya dengan cahaya yang terindah. Ila rabbiha nadhirah, memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku dan kalian di kelompok wajah yang bercahaya memandang. Wa wujuh yawmaidin basirah, wajah-wajah yang kelam dan susah. Wajah yang lainnya wajah yang kelam dan susah. Wujuh yawmaidin basirah tazunnu an yuf'ala biha fatirah, ia akan mendapatkan kefakiran yang abadi, karena ia tahu ia akan diberi kesusahan yang kekal. Wujuh yawmaidin basirah tazunnu an yuf'ala biha fatirah. Kalla idza balaghatit taraqi wa tilaman rok. Ingatlah, kata Allah, jika sudah sampai di tenggorokanmu nafasmu. Idza balaghatit taraqi wa tilaman rok. Dan siapa yang saat itu akan menolongnya? Wa dhanna annahu al-firaq. Manusia tidak bisa menolongnya. Kalau ia kehabisan nafas, diberi oksigen, ia wafat juga. Kalau ia kurang makan, diberi makanan, ia wafat juga. Kalau ia diberi minuman, ia wafat juga. Kalau ia diberi pacu jantung, ia wafat juga. Waqila man ra'a wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia sudah tahu dengan pasti bahwa ia akan berpisah dengan alam jasad, berpisah dengan keluarga dan teman, berpisah dengan harta dan jabatan, berpisah dengan semua yang dia lihat dan yang dia dengar. Qadana annahu al-firaq wal tabbati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Maka setiap manusia bersatu, kaki mereka saling berdempetan satu sama lain, maksudnya dari padatnya padang mahsyar menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhanna annahu al-firaq wal tabbati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Ala saddaqa wa la salla. Merugilah orang-orang yang jauh dari sedekah dan jauh dari perbuatan salat, jauh dari doa dan ibadah. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Kerugian baginya, kerugian baginya, dan kerugian baginya, dan kerugian baginya. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ia lantas mendustakan agamanya dan berbalik dari segala ketaatan. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ia hanya melewati kehidupan dunia ini tanpa peduli sang pemiliknya, dan ia bersenang-senang dan bertenang-tenang dengan keluarga, dengan semua kehidupan dunia ini, tanpa peduli kenikmatan Allah dan panggilan kasih sayang ilahi. Maka merugilah dia, merugilah dia, merugilah dia, merugilah dia. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa aku akan meninggalkannya begitu saja?
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini menjadi penggembira bagi orang yang beriman dan menjadi teguran dan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Bahkan mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja. Maksudnya setiap kali sujud tidak dihargai oleh Allah. Bahkan mereka menyangka setiap zikir dan doa itu tidak dihargai oleh Allah, dibiarkan begitu saja. Atau orang-orang yang tidak beriman mengira kekufuran mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berbuat kemungkaran di muka bumi. Ayasbul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah Allah yang menciptanya daripada air mani? Maka alaqatan fakhraqa fasawwa, lalu Allah menjadikannya menjadi gumpalan darah, lantas gumpalan daging, lantas mencipta kehidupan jasadnya. Maka alaqatan fakhraqa fasawwa faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Dan Allah menjadikannya berpasang-pasangan dan berketurunan, dan apakah dengan itu masih juga mereka belum mempercayai bahwa Allah bisa menghidupkan yang wafat? Dialah Allah yuhyiyal mauta, yang menghidupkan semua yang mati. Jiwa yang mati pun dihidupkan oleh Allah daripada kemungkaran, kehinaan, kegelapan, kekufuran menuju keindahan, kesucian, kekhusyuan, pengampunan dan cahaya taubat. Semoga Allah menghidupkan kita dengan keindahan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampailah kita kepada hadis mulia ini. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal yang apabila ada pada seseorang maka ia akan menemukan manisnya iman. Maksudnya apa? Betapa manisnya iman akan dia rasakan apabila ia mempunyai 3 sifat ini. Sifat yang sangat luhur dari sifat-sifat orang yang dicintai Allah. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana ia jadikan Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW lebih ia cintai dari semua yang selain keduanya. Ia lebih mencintai Allah dan Rasul dari semua yang lain. Ini yang pertama. Berat sekali tentunya bagi kita. Kita akan jelaskan selanjutnya. Wa ayyuhal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan agar dia mencintai seseorang itu tidak ia cintai kecuali karena Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah jika dia mempunyai teman atau kerabat atau saudara atau siapapun yang menjalankan kemungkaran dan dosa, maka kuranglah penghargaannya kepada orang itu. Jatuh harga diri orang itu di hadapannya ketika orang itu banyak berbuat dosa. Bukan membenci ya. Membenci orang-orang yang berdosa tidak dilakukan oleh sang Nabi. Beliau mendoakan para pendosa, tapi harga diri orang itu jatuh di hadapannya karena orang itu berbuat dosa, hingga ia tidak memuliakan seseorang. Dia cintai, dia hargai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa ayyakrah ayyuhu bil kufri kama yakrahu ayyuhu fil nar. Ia tidak mau masuk ke dalam kekufuran seperti ia tidak mau masuk ke dalam api. Kekufuran di sini maksudnya keluar dari Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa makna hadis ini merupakan satu hadis yang menyifatkan derajat yang paling sempurna dari semua mukminin. Jika seseorang mendengar hadis ini
layaknya dia berjuang untuk mencapai kemuliaan ini. Dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan, mereka yang berusaha mencapainya, maka mereka telah mendapatkan pahalanya walau belum mencapainya. Ia berusaha ingin mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Hadirin hadirat, jika kita mengetahui hakikat kasih sayang ilahi kepada kita, kita tidak akan mencintai Allah dan mencintai yang lain melebihi Allah dan Rasul. Karena cinta mereka kepada kita lebih daripada segala yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengucapkan namanya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa sujud padanya. Hadirin hadirat, innallaha bin-nas laraufur rahim. Demikian firman Allah, sungguh Allah pada manusia itu berlemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Fir'aun yang sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan yang maha benar. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah masih mengutus Musa dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Harun. Pergilah kepadanya, faqula lahu qawlan layyina. Datang kepadanya dengan ucapan yang lembut dan sopan. Barangkali dia mau bertobat, menolak dan menolak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan azabnya. Hadirin hadirat, kita lihat iblis, makhluk yang paling dibenci Allah, jika ia berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Allah menjawabnya, fa innaka minal munzirin. Engkau ditunda siksamu iblis. Saya iblis tidak bertobat karena sombongnya. Kalau ia bertobat, niscaya Allah menerima taubatnya. Namun dia tidak mau taubat karena sombongnya, maka Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ayat ini 3 kali diulang di dalam Al-Quran. Kejadian iblis yang ditunda siksanya dan dijawab doanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang berdoa dan masih belum Allah berijabah? Atau mungkin Allah ijabah kebalikan daripada apa yang kita minta? Sungguh Allah Maha mengetahui dan memberi kita lebih dari yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah dikabul, bukan hanya dikabul, tapi ditambah dengan pahala dan rahmatnya. Kalau tidak dikabul, berarti Allah berikan yang lebih indah. Seperti doa ibundanya Sayyidatuna Maryam, yaitu istri Nabi Imran, yang minta kepada Allah agar diberi bayi seorang lelaki yang kesatria. Allah tidak kabulkan, Allah beri dia bayi wanita. Maka dia berkata, Rabbi inni waladtuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha minasyaitonir rajim. Aku melahirkan bayi wanita padahal aku minta bayi pria. Jika ia sedang hamil, dia berdoa, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, aku minta yang di dalam rahimku ini seorang kesatria, dan kabulkanlah doaku ini. Namun Allah munculkan wanita yang lahir. Kenapa? Karena Allah ingin memberi yang lebih dari doanya. Muncullah seorang bayi wanita, dia berkata, Rabbi inni waladtuha untha. Wahai Allah, kenapa ini ternyata aku melahirkan bayi wanita? Wa anta a'lamu anna dzakara laysa kal untha. Dan kau maha tahu bahwa pria tidak bisa disamakan dengan wanita. Maksudnya yang kuharapkan seorang kesatria. Mustahil seorang wanita menjadi kesatria. Namun ternyata putrinya itu menjadi ibunya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Allah tidak berikan kepadanya doanya, tapi Allah jadikan 2 kali lipat, bahkan lebih besar dari doanya. Dapat putri yang salihah, Sayyidatuna Maryam, salah satu wanita termulia di muka bumi, yang melahirkan putrinya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Diberi lebih dari yang dia minta. Hadirin, banyak lagi perumpamaan. Jika orang berdoa diberi yang sebaliknya, justru itu menyimpan hikmah yang lebih besar.
Dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita, mereka yang berusaha mencapai ini, ia sudah termasuk mendapatkan pahala. Sebutir niat dalam hati kita ingin mencintai yang paling mencintai kita di dunia dan di akhirat, yaitu Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah ia mencintai Allah dan Rasul, maka ia dicintai Allah dan Rasul itu pasti. Karena Rasul SAW bersabda, memfirmankan firman Allah di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah." Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya, kata Allah. Maka jika kerinduan muncul pada diri kita, maka kerinduan sudah muncul pada zatnya Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini dipakai untuk tahalli, untuk mencapai kelezatan dan keindahan dan kemanisan Allah, kemanisan mahabbatullah wa Rasul, akan mendapatkan, semakin dia naik derajatnya, semakin dia mendapatkan manisnya iman. Semoga kita tidak wafat kecuali mencapai puncak kesempurnaan iman. Hadirat, semoga akhir nafas kita kelak berakhir dengan kesempurnaan iman. Kita tidak mencintai lebih dari sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, dan kita tidak mencintai seseorang kecuali karena cinta kita kepada Allah, dan kita benci kembali ke kuburan sebagaimana kita tidak mau dilemparkan di api. Kami pastikan sifat-sifat itu mengayomi hari-hari kami, khususnya di akhir nafas kami kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, bahwa kelak di hari kiamat ketika orang-orang penduduk surga sudah sampai di surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kejadian itu, "A'adatu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hamba yang saleh apa-apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dilihat penglihatan, belum pernah terlintas dalam sanubari mereka. Keindahan yang belum pernah mereka lihat. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana aku dan kalian? Bagaimana dengan kita? Tentunya kita masih punya harapan, karena orang yang berusaha mencapai derajat orang-orang yang saleh, yang sudah mendapatkan pahalanya. Semakin dia berusaha, semakin dia mendapatkan pahala salihin yang lebih besar. Dan jangan lupa, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia sudah masuk ke dalam surganya, maka Allah berkata, "Rabbikum afdal min dzalik." Maukah kalian memberi yang lebih indah dari ini? Sambutan hangat dari Maharaja alam semesta. Maka Allah berkata, "Wahilla alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan untuk kalian kasih sayangku dan ridhaku, dan aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Keridhaan dan kasih sayang, cinta Allah itu melebihi kenikmatan surga harganya. Maka itulah yang selalu diminta oleh sang Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jiwa yang paling suci dan selalu menginginkan keselamatan bagi umat ini Sayyidina Muhammad SAW. Beliau bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, seorang nabi, kata beliau, jika sedang diperangi oleh umatnya, oleh kaumnya, sampai terluka wajahnya, fa'admauhu wajhahu, maka
maka berdarahlah wajahnya. Sang Nabi itu berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Al-Imam Ibn Hajar menukil riwayat lainnya bahwa hadis itu Nabi menceritakan seorang Nabi, padahal yang dimaksudkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terjadi di dalam sejarah ada perbuatan Nabi seperti itu kepada kaumnya kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di perang Uhud, ketika darah mengalir dari wajahnya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu mengusap dan berusaha menghentikan darah dari wajah beliau. Dan Imam Ibn Hajar menukil satu riwayat lainnya yang ketiga, bahwa saat darah itu mengalir, sang Nabi berusaha menahannya dengan lidahnya dan dengan tangannya agar jangan sampai tumpah ke tanah. Maka para sahabat yang mengelilinginya berkata, wahai Rasul, biarkan saja darah itu dulu, jangan ditadahi, yang penting lukanya dulu supaya berhenti darahnya. Rasul berkata, demi Allah, kalau sampai ada setetes darah dari wajahku terkena bumi, Allah akan tumpahkan bala kepada kaum yang memerangi itu. Allah murka kalau ada setetes darahku sampai jatuh ke bumi, Allah akan celakakan mereka. Saya berdoa, maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini berbudi pekerti terindah dari manusia terindah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat-saat itulah terlihat di hari kiamat nanti bagaimana indahnya derajat para salihin, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didirikan dengan semangat dan cita-cita agar menjadi bahan penggembira sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahan pembuka keridhaan Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya saat hidup. Mereka dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha di hari kiamat, manusia diperintahkan melintas di jembatan Sirat. Pamurru 'ala Sirat, lewatlah jembatan Sirat. Saat manusia sedang saling mundur untuk melintasi jembatan itu, maka terdengarlah satu seruan dari malaikatul muqarrabin, ya ahlul zaman, nakisuhu sakum wa budu absarakum, Fatimah binti Muhammad sata'buru ala sirat. Wahai semua yang di padang mahsyar, tundukkan kepala kalian dan tundukkan pandangan kalian, beri penghormatan pada Fatimah putri Muhammad yang akan melintas di jembatan Sirat. Semua kepala tertunduk untuk menghormati putri Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah SAW di hari-hari akhirnya, beliau memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, aku mohon pamit, aku akan meninggalkanmu. Maka menangislah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan Rasul berkata, anta awwalul bi, kau adalah orang yang pertama kali menyusulku, wahai Fatimah nanti. Maka dia pun terdiam. Lalu Rasul berkata, anta tuhibbina an takuna sayyidatun nisa ahlul jannah. Fa'aman tardina an takuna sayyidatun nisa ahlul jannah. Ini riwayat Sahih Bukhari. Apakah kau tidak ridha dan senang kau menjadi wanita yang paling mulia, pemimpin wanita paling mulia di hari ini dalam surganya Allah? Sayyidatuna Fatimah tersenyum gembira. Para muhaditsin berkata bahwa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bukan gembira menjadi seorang wanita termulia di surga, tapi yang membuat dia tersenyum adalah
derajatnya yang ia capai sebagai wanita termulia di surga itu menggembirakan hati sang Nabi. Maka dia tersenyum karena bisa menyenangkan dan membuat bangga sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyinari hari-hari kita, menerangi hari-hari kita dengan cahaya keridhaan, dengan cahaya kebahagiaan, dengan cahaya kemakmuran dunia dan akhirat, zahir dan batin kita. Rabbi kami menginginkan derajat-derajat tertinggi di dunia dan di akhirat dalam keridhaan, dan kami risau akan datangnya musibah di dunia, di barzakh dan di yaumul qiyamah. Maka bebaskan kami dari segala kesulitan musibah dunia, barzakh dan yaumul qiyamah. Rabbi kami menghendaki dan mendambakan kenikmatan di dunia, kenikmatan di barzakh, kenikmatan di akhirat. Kaulah sang pemberi kenikmatan, maka berilah kami kenikmatan dunia dan barzakh dan yaumul qiyamah. Rabbi inilah doa, inilah munajat. Jawablah segala harapan kami dan munajat kami. Faqul jami'an ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim 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 ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Kita teruskan acara kita dengan doa bersama, mendoakan seluruh muslimin muslimat sebagaimana sabda Rasul yang sahih Muslim, barang siapa yang berdoa untuk seorang saudara muslimnya, malaikat berkata amin walakal mithluh. Maka barang siapa yang mendoakan seluruh muslimin, yang mendapatkan kemuliaan dari doa jumlah semua muslimin yang ada di muka bumi. Mari kita berdoa bersama, dan juga dalam doa ini kita berdoa memohon pemimpin yang baik bagi kita, pemimpin yang menegakkan menindas kezaliman, pemimpin yang membela kelemahan, pemimpin yang mencintai para salihin, dan pemimpin yang membawa kedamaian bagi kita. Terima kasih.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin.
hadirin kita bacakan Fatihah. Di sini banyak yang sakit tertulis namanya. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan. Semua yang tertulis di sini akan dicabut penyakitnya diganti dengan afiat dan rahmah. Dan semua kerabat kita yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma rabbana nas ij'alna syafi wa afiyatan ma'afi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anhum kulla ta'bin shadid wa qfihim al-hadi wal-hadid wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dan bacakan Al-Fatihah yang kedua untuk semua hadiah kita. Di sini tertulis ada yang akan melewati ujian semester, semoga diberi kemudahan dan sempurna, dan yang mempunyai hajat-hajat lainnya semoga dikabul oleh Allah SWT. Wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah yang terakhir untuk yang wafat, cucu dari Habib Saleh bin Muhsin Muhammad Tanggul, yaitu Habib Saleh bin Habib Ali bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang wafat, dan juga semua kerabat dan keluarga kita yang wafat. Semoga Allah memuliakan arwah mereka bersama mubaraknya. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pengajian untuk meminta nama bagi putri yang lahir dari saudara Andri. Nama yang saya sarankan Fatimah Zahratul Aliyah. Fatimah Zahratul Aliyah, yang artinya Fatimah bunga indah yang mulia dan tinggi derajatnya. Fatimah Zahratul Aliyah. Dan permohonan bagi yang mempunyai anak pria baru lahir, saudara Sahron, nama yang saya ajukan atau sarankan adalah Muhammad Asadullah, Muhammad Sina Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga putra putri mulia ini dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kebanggaan bagi ayah bundanya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, malam ini saya mohon pamit karena langsung malam ini menuju bandara untuk menghadap guru mulia Al-Muslim Rahmi Umar bin Hafid. Panggilan beliau saya juga belum mengerti apa maksud dari panggilan beliau. Beliau meminta saya berangkat secepatnya malam ini. Pesawat Emirat berangkat pukul 00.30. Saya masuk ke bandara dan saya mohon tidak ada kesalahan malam ini karena tidak mau jangan sampai terhambat karena waktu sudah sangat mendesak. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. InsyaAllah saya akan menyampaikan salam rindu kita kepada guru mulia kita dan memohon doa kepada beliau untuk bangsa kita agar dilimpahi kedamaian, kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Demikian hadirin, InsyaAllah beberapa hari Kamis InsyaAllah saya sudah di Jakarta Al-Wahad. Demikian saya doa untuk oleh Habib Mustafa Al-Fatihah Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على خاتم النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا الخلق على يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وإلى برحمتك شر ما قضيت، فإنك ولا يضاع عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آتيت، والمطاع فلا خلق